Nah, semenjak berakhirnya bab pertama itu nih dan dimulainya babak baru Two Blue Vortex, chapter 01 kemarin itu menjadi daya tarik tersendiri. Karena kita akhirnya diperlihatkan kembali tiga persimpangan karma itu telah reuni, Boruto, Kawaki dan juga Kode. Seperti yang kita tahu nih, selepas kejadian Zeno itu sebenarnya Code sendiri itu sudah berupaya mengejar Kawaki dan Boruto nih. Tetapi sepertinya tuh orang terkena omnipoten juga kan, dan malah mengira pada akhirnya Kawaki itu Boruto dan Boruto adalah Kawaki. Cuma masalahnya dia juga ingin melenyapkan keduanya nih. Jadi ya pada akhirnya semuanya ingin dilenyapkan oleh Code sendiri. Tapi apakah mampu Code itu melakukannya dengan kondisi baik Boruto dan Kawaki sudah seperti sekarang ini? Ngomongin soal karma ini sangat menarik teman-teman, karena jelas berhubungan dengan bangsa Otsutsuki. Karma layaknya sebuah senjata, pusat wadah maupun reinkarnasi dari seorang Otsutsuki yang juga merupakan pusat pengalamannya di sana untuk pertarungan. Lalu bagaimanakah di era Timeski perkembangan sekaligus pertemuan reuni ini antara karma biru itu, karma merah serta karma putih tersebut? Nah, oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai reuni trio karma Otsutsuki di Timeski-nya sendiri, Two Blue Vortex, pertarungan yang kian memanas itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, chapter 01 menjadi pembuka yang menarik di antara ketiganya. Semua itu dimulai ketika Kode sudah melancarkan invasinya ke desa karena didasari karena ia sudah lelah mencari Boruto. Ilustrasinya itu seperti ini. Ketika Kawaki berbicara dengan Mitsuki membahas tentang cara untuk melenyapkan Boruto, mereka dikejutkan sebuah informasi dari tim sensor Konoha bahwa ada tanda cakaran yang ditemukan di luar dinding dan Kawaki harus mengecek dan menghilangkannya. Di sanalah kita akhirnya tahu bahwa nama Kode itu sudah terdengar bahkan untuk shinobi kelas rendahan. Kawaki hanya menyaksikan perbincangan mereka nih dan kemudian melakukan sesuatu karena melihat hal aneh. Kawaki, itulah tanda cakran terakhir yang kami temukan di daerah situ. Terima kasih Kawaki. Lalu shinobi Konoha itu juga berbicara bersama nih. Tapi bodoh kan si Code itu? Mengapa dia tidak menyerang meskipun dia sudah sangat dekat? Aku pernah mendengar bahwa dia ini memiliki ribuan tentara kuat. Dia juga memiliki dendam terhadap Boruto kan? Daripada desa Konoha ini, kenapa dia tidak menargetkan Boruto lebih dahulu ya? Lalu percakapan antara dua shinobi itu berlanjut. Apakah kau mengatakan bahwa karena Boruto meninggalkan desa, kita lolos dari cengkeraman Code itu? Mungkinkah benar seperti itu? Nah, shinobi lainnya itu berkata, aku hanya mengharapkan mereka itu saling menghancurkan. Nah, Kawaki di sini itu menatap fokus kemudian menarik kerah baju salah satu dari mereka nih. Dan dialah itu teman-teman. Ternyata tanda cakran Code ada di bawah leher salah satu shinobi Konoha tersebut. Dan Kawaki dengan cepat menghilangkannya. Kawaki kemudian menggertak mereka. Kapan kau mendapatkannya? Harusnya kau sadar kan? Dia shinobi Konoha itu keringat dingin dan berkata, aku tak sadar kapan aku mendapatkannya. Nah, melihat hal itu Kawaki itu langsung berkomunikasi dengan Shikamaru. Shikasan, kita harus melakukan dengan cepat perihal Code ini. Dan tiba-tiba benar aja nih tebakannya. Ada informasi seperti ini. Kawaki, ada beberapa shinobi Konoha lain yang mendapati tanda cakaran itu di leher mereka. Lihatlah itu setelah itu dari Sumiyake Jubi Code keluar dari sana. Cukup besar teman-teman. Semua ninja tipe sensor akhirnya terasa dan memberitahukan informasinya. Kehadiran yang aneh di sini. Di sini tentara Code itu langsung mencoba menyerang warga desa, tetapi Sumiyake itu gagal melakukannya karena tiba-tiba aja nih Kawaki itu berhasil muncul dan menghajar dia. Memang berguna juga nih pada akhirnya orang tersebut. Sementara di sisi lain, Sarada itu juga menyerang yang lainnya nih. Lihatlah di sini aksi sang Uchiha Tomboy itu beraksi juga teman-teman. Sarada menyadari keanehan bahwa mereka akan bermutasi jika terkena serangan dan terjatuh. Jatuh satu tumbuh seribu dan itulah ibaratnya logikanya seperti itu. Lalu tiba-tiba aja Code itu muncul dan datang nih. Dia muncul dari tanda cakarannya itu dan berbicara seperti ini. Ohayo Sarada. Code? Nah, di sanalah sang Winik Karma Putih itu muncul lagi setelah tragedi masa lalu Konoha atas Zeno omnipoten. Code tentu memiliki rencana besar dan untuk mengetahui itu, Sarada dengan santai menanyainya, apa kepentinganmu untuk datang ke desa Konoha?
Dia Code yang berdiri itu berkata seperti ini, "Aku sekarang mencari Boruto." Sarada membalasnya, "Dia tak ada di sini. Dia meninggalkan desa 3 tahunan yang lalu." Code berkata lagi nih, "Aku tahu itu. Aku sendiri telah mengejarnya selama 2 tahunan terakhir. Aku pun lelah dengan semua itu. Dan maaf, tampaknya aku mengatakan hal yang salah. Biarkan kuulangi lagi. Aku sudah berhenti mencari Boruto dan itulah kenapa aku datang ke desa Konohagakure. Aku berpikiran aku akan memanggil dia di sini agar dia bisa mengunjungi mantan temannya itu. Siapa yang menyimpan penyesalan mendalam atas kepergiannya? Dan pertama adalah kamu, Sarada. Jadi silakan berteriak kepada seorang untuk memanggilnya kemari, Sarada." Lalu tiba-tiba taps, Code kaget nih, wajahnya itu diinjak seseorang dan dia berkata nih, "Itu sungguh ide yang buruk. Mengapa semua wanita itu ingin pergi darimu, Code?" Lihatlah, semua orang itu kaget bukan main nih. Siapa yang datang ke Konoha itu menginjak wajah Code. Nah, Kawaki tersadar dia datang nih, sementara ninja tipe sensor itu tambah panik karena cakra besar itu masuk. Itu adalah Boruto. Kita menemukan cakranya di samping Code. Dia juga ada di sini. Sumbernya kayak itu kemudian bereaksi nih, "Boruto?" Itulah kemunculan Sang Karma Biru, teman-teman, setelah insiden Zenoo. Dan bila keduanya datang nih, Kawaki itu benar-benar antusias menyambutnya. Bahkan dia mengatakan seperti ini kepada rivalnya tersebut, "Akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu, Boruto." Ya, itulah pernyataan dari Sang Karma Merah. Ini memang menarik, teman-teman. Ketiganya itu bisa dibilang pemilik kekuatan Otsutsuki loh. Dan karma itu adalah validasinya. Ketambahan reuni ketiganya itu serasa mengingatkan bab pertamanya dahulu, namun ini versi lebih dewasa dan sudah banyak pengalaman. Pertama, karma biru Boruto nih. Nah, setelah pengalamannya di bab pertama kemarin, karma biru itu menjadi yang paling otentik nih, karena di dalamnya masih tersimpan sosok Otsutsuki Momoshiki. Dibandingkan dengan Kawaki atau bahkan Kon nih, Boruto itu malah bisa dianggap Otsutsuki paling murni, karena dia mendapati 18% data dari Momoshiki dan 82% sisanya yang berada di Momo itu juga berada dalam diri Boruto. Artinya 100% Otsutsuki murni. Yang menarik bahwa karma biru Boruto ini nanti juga ia bisa mengendalikan Momoshiki ini. Kekuatan Boruto juga mengalami peningkatan karena kemampuan bawaan dari Momoshiki pula kan. Nah, jika mulai dari episode pembuka bab pertama dahulu, ketika tato di wajah Boruto sampai ke bagian tubuhnya itu muncul, aura badas Boruto memang terlihat sangat jelas dan juga berwarna biru karma itu. Dan ini semakin jelas sekarang nih, setelah Times-nya itu dia juga sudah terlihat memiliki raut wajah dingin seperti gurunya Sasuke di masa villain. Sepertinya ketika menggunakan karmanya nih, Boruto itu tanpa basa-basi lagi, teman-teman. Seperti kali ini nih, dia datang menginjak Code dalam kemunculan perdananya. Kedua, karma putih Code. Nah, Code yang terbilang seorang yang cukup banyak apesnya nih. Dia pernah bertarung dengan Daemon, kalah, bertarung dengan Kawaki, kalah juga, dan kini kemunculannya malah diinjak oleh Boruto. Ini serasa menambah kesan apes dari nih orang nih. Tapi sebenarnya Code itu malah menyandang tekad Otsutsuki dari Ishiki loh, teman-teman. Dia sedang berusaha mewujudkan tekad besar yang diwariskan itu. Code, pengikutku nan setia dan terkasih, karma putih itu adalah warisanku untukmu dalam bentuk kekuatan murni. Jiwaku akan segera padam, tapi tekad Otsutsuki tidak boleh berhenti. Ketahuilah Code, kau akan mewarisi tekad itu dan menjadi Otsutsuki. Korbankan Boruto atau Kawaki ke Jubi dan tumbuhkanlah pohon dewa itu. Kemudian ambillah buah itu dan makanlah Code. Perbaharuilah tubuhmu sampai kau menjadi dewa yang tak terkalahkan di alam semesta ini. Meskipun Code mengatakan karma putih itu sebagai sebuah kegagalan, berbeda dengan milik Kawaki, namun sebenarnya nih, karma milik Code itu sangatlah berbahaya juga, teman-teman. Dia tanpa wadah tetapi merupakan senjata yang berguna untuk Code sendiri. Nah, sekarang ini Code telah membuka batasan limiternya nih, yang mana kekuatannya jauh lebih hebat dari Jigen. Bahkan Code telah menggunakan para ekstrakan Jubi sendiri sebagai kartu asnya nih. Ya, mereka para Sumiyaki itu menjadi bala tentara Code yang ribuan banyaknya itu siap untuk menginvasi desa Konohagakure sendiri. Ketiga, jelas karma merah Kawaki. Ya, ini yang sekarang merasa di atas angin, teman-teman. Setelah kejadian Omnipotence, Kawaki sekarang disangka sebagai Boruto nih, dan Boruto sebagai Kawaki. Tapi kok bisa ya Code sendiri itu bisa terkena pikirannya itu atas pertukaran yang sudah terjadi? Bukankah dia juga memiliki DNA Shibai dan Otsutsuki pula? Apakah Code itu masih belum terbilang bagian dari Otsutsuki karena tubuhnya sebagian besar masih DNA-nya itu manusia? Who knows? Tapi menariknya itu gini soal Kawaki dan juga konteksnya karma merah. Karma merah sendiri milik Kawaki itu memang memiliki persamaan kekuatan dengan Boruto.
Bahkan keduanya juga bisa beresonansi satu sama lain. Namun yang membedakan adalah proses ekstraksinya. Sebenarnya saat ini karma milik Kawaki ini juga telah menghilang kala itu teman-teman. Kondisi ini terjadi pasca pertempuran di dimensi Moshi. Kala itu nih Kawaki berhasil mengelabui Isshiki dan membuatnya gagal memberikan karma kepada sang wadah itu. Tetapi harus ada catatan di sini, meskipun Kawaki bukan lagi pengguna karma nih, tubuhnya itu sudah mencapai 80% Otsutsuki. Artinya ia sangat memungkinkan menjadi seorang Otsutsuki meskipun kunci pintu masuk dan keluar itu sudah hilang. Namun karena insiden Amado memberikan akses pembuka pintu yang lain nih, Kawaki itu meresponnya dan pertempuran menghadapi Boruto serta menyelamatkan Naruto. Di sanalah Kawaki bangkit dengan karmanya lagi. Dan terjadilah duel babak akhir di bab pertama kemarin episode 293. Ketika mereka sudah bertempur habis-habisan nih, lihatlah pertarungan itu berjalan sangat alot. Serasa melakukan time stop dan juga time freeze nih di antara mereka. Dan itu memang terhubung pada akhirnya. Sekarang ini setelah kembalian chapter 01, akhirnya mereka benar-benar dipertemukan kembali nih. Dari sini makin gila pertempuran di antara ketiganya nih. Siapa nih yang kira-kira akan kalah lebih dulu dan siapa yang akan menyerang lebih dulu nantinya? Karena aku tentu mengincar Boruto, sementara Kawaki juga tak ingin pertempurannya dengan Boruto itu diganggu. Ketambahan apakah kemunculan Boruto dan menginjak Quote itu adalah sebuah misi balas dendam pula, dan Quote akan dikalahkan lebih awal nih, sehingga ia akan gagal mewujudkan tekad Otsutsuki yang diwariskan Isshiki kala itu. Who knows? Mana nih yang paling relevan menurut pendapat kalian? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai reuni trio Karma Otsutsuki di time skip to Blue Vortex-nya, itu pertarungan yang kian memanas. Boruto, Kawaki dan juga God. Thanks guys telah menonton video ini and we'll be come back again.